wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini adik-adik? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Baiklah, hari ini kita akan belajar malaikat Allah dan tugas-tugasnya. Di sini ada yang tahu ada berapa malaikat Allah? 10. Bisa disebutkan yang adik-adik tahu? Malaikat Jibril, malaikat Malik. Oh, bagus. Itu sudah pengetahuan awal adik-adik. Jadi kita akan mengetahui lebih dalam lagi tentang 10 malaikat Allah dan tugas-tugasnya. Baik, kita mulai dari malaikat yang pertama, yaitu malaikat Jibril. Malaikat Jibril adalah malaikat pertama yang tugas utamanya untuk menyampaikan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada para rasul. Tapi sekarang Nabi dan Rasul ini sudah tidak ada karena Nabi Muhammad SAW adalah Nabi dan Rasul yang terakhir, dan Nabi Muhammad sudah meninggal berabad-abad yang lalu. Oleh karenanya, selain tugas utamanya untuk menyampaikan wahyu kepada Nabi dan Rasul, malaikat Jibril juga bertugas meniupkan roh pada setiap janin yang masih ada di dalam kandungan. Malaikat yang kedua yang wajib adik-adik ketahui yaitu malaikat Mikail. Malaikat Mikail adalah tugas utamanya untuk membagikan rezeki kepada setiap makhluk hidup yang ada di bumi. Jadi, malaikat Mikail tidak hanya membagikan rezeki pada manusia saja, tapi juga pada binatang dan makhluk hidup lainnya. Namun, selain membagikan rezeki, malaikat Mikail juga mempunyai tugas lain, yaitu mengatur hujan, angin, dan tanaman. Semua kendali tersebut ada di tangan malaikat Mikail atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian malaikat yang ketiga, ada yang tahu siapa nama malaikat yang ketiga? Ya, baik, adik Randy. Malaikat Israfil. Ya, betul. Malaikat Israfil tugas utamanya untuk meniupkan sangkakala di hari kiamat nanti. Adik-adik sudah tahu apa itu sangkakala? Oh, baik, adik Baba, apa itu sangkakala? Trompet. Ya, sangkakala adalah sejenis terompet, di mana saat Allah menyuruh malaikat Israfil meniup sangkakala, maka saat itu adalah hari kiamat dan semua yang bernyawa akan mati. Malaikat selanjutnya yang wajib kita imani adalah malaikat Israel. Malaikat keempat ini memiliki tugas untuk mencabut nyawa setiap makhluk hidup yang ada di bumi. Tidak satu makhluk pun yang terlewat dari takdirnya untuk meninggal jika sudah waktunya. Jika sudah waktunya, maka malaikat Israel akan mencabut nyawa makhluk hidup tersebut. Malaikat Israel bisa dibilang malaikat yang cukup dikenal namanya di antara malaikat-malaikat yang lain. Sampai sini sudah paham adik-adik? Ya. Baiklah, kalau begitu kita masuk pada malaikat yang kelima, yaitu malaikat Munkar. Malaikat yang satu ini bertugas untuk menanyai manusia di dalam kubur setelah ia meninggal nanti. Malaikat ini menanyai perihal keimanan seseorang dan akan mendatangi seseorang yang berbuat banyak keburukan selama hidupnya. Malaikat Munkar diceritakan akan datang dengan wujud yang menyeramkan. Ia membawa godang sebagai senjatanya. Ketika manusia ditanyai olehnya dan tidak bisa menjawab, maka godang itu akan menghantamnya hingga hancur. Kemudian manusia itu dibangkitkan kembali dan diberi pertanyaan yang sama. Saat manusia itu tidak bisa menjawab, maka akan dihancurkan lagi. Begitu seterusnya sampai hari kebangkitan tiba. Berkebalikan dengan malaikat Munkar, malaikat yang keenam ini yaitu malaikat Nakir bertugas untuk menanyai orang-orang yang berbuat baik selama hidupnya. Diceritakan malaikat Nakir akan datang dengan wujud yang sangat indah. Kemudian diceritakan pula orang-orang yang akan didatangi oleh malaikat Nakir adalah calon penghuni surga. Semoga kita semua adalah calon-calon orang-orang yang akan ditanyai oleh malaikat Nakir. Amin. Malaikat yang ketujuh yang wajib kita imani adalah malaikat Rakib. Malaikat Rakib memiliki tugas utama untuk mencatat amal baik manusia semasa ia hidup. Oleh karena itu, kita sebagai manusia harus senantiasa berbuat baik kepada siapapun, karena sekecil apapun perbuatan baik kita akan dicatat pada buku malaikat Rakib. Kemudian yang kedelapan adalah malaikat Atid. Berkebalikan dengan malaikat Rakib, malaikat Atid ini bertugas untuk mencatat amal buruk manusia semasa ia hidup. Oleh karena itu, kita tidak bisa berbuat jahat atau buruk kepada siapapun, karena malaikat Atid akan selalu mencatat amal buruk yang kita lakukan. Kemudian malaikat yang kesembilan yaitu malaikat Malik.
Malaikat Malik memiliki tugas utama untuk menjaga pintu neraka. Neraka adalah tempat bagi orang-orang yang semasa hidupnya berbuat buruk dan tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adik-adik, ada yang tahu satu saja contoh perbuatan buruk? Mencuri. Ya, mencuri adalah salah satu contoh perbuatan buruk. Jadi kita harus menjauhinya. Semoga kita termasuk orang-orang yang dijauhkan dari neraka jahanam. Berkebalikan dari malaikat Malik, malaikat yang ke-10 yaitu malaikat Ridwan bertugas untuk menjaga pintu surga. Surga sendiri digambarkan sebagai tempat yang indah diperuntukkan untuk orang-orang yang berbuat kebajikan dan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala selama hidupnya. Surga adalah hadiah bagi orang-orang yang beriman selama hidup di dunia. Semoga kita termasuk orang-orang yang beriman dan termasuk juga penghuni surga. Amin. Baiklah adik-adik, itulah ke-10 malaikat Allah dan tugas-tugasnya. Lebih dan kurangnya penjelasan saya, mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.